kali ini aku akan menjelaskan tentang lanjutan videoku yang sebelumnya, bagaimana membuat perencanaan keuangan untuk teman-teman yang sudah menikah, entah itu suaminya yang bekerja atau kedua-duanya bekerja. Akan menjadi topik pembahasan yang seru nih, simak sampai akhir. Nah, yang pertama aku akan bahas studi kasus tentang teman-teman yang suami istrinya bekerja. Kalau misalnya kita beli tanah, beli rumah, itu sebaiknya atas nama siapa sih? Nah, untuk video kali ini aku akan bahas bagaimana simulasi pengelolaan perencanaan keuangan keluarga untuk teman-teman yang suami istrinya bekerja. Nah, di sini aku udah siapin studi kasus tentang gimana sih caranya ngatur keuangan untuk pasangan yang kedua-duanya adalah pasutri yang bekerja gitu ya. Ini contohnya istrinya bekerja sebagai senior staff, kemudian suaminya bekerja sebagai supervisor. Suami istri menikah bulan Desember 2023, memiliki tabungan pernikahan 40 juta, tabungan pribadi suami ada 216 juta, dan tabungan pribadi istri ada 63 juta. Istri alhamdulillah hamil awal Maret 2024 dan HPL-nya atau hari perkiraan lahir November 2024 dengan gaji suami 12 juta dan gaji istri 5 juta. Untuk kesepakatan terkait dengan gaji istri itu apakah hanya untuk keperluan istri atau untuk keperluan keluarga itu tergantung dari kalian dan juga pembicaraan dengan suami ya, enaknya seperti apa. Nah, kalau misalnya mau digabung, pastikan bahwasannya ada pembicaraan juga nih yang jelas terkait dengan pemisahan harta atau pembagian nama aset nih. Pada dasarnya kan semua orang yang menikah juga nggak pengen berpisah ya, tapi setidaknya udah ada tindakan preventif terkait dengan pemisahan harta. Misalnya atas nama suami itu adalah terkait dengan aset yang bergerak kayak mobil, motor, dan lain-lain. Untuk istri lebih ke aset yang tidak bergerak seperti rumah, tanah. Jadi terkait hal itu nanti bisa kalian obrolin lebih lanjut dengan suami. Berikutnya kalian bisa langsung aja tentukan tipe-tipe pengeluaran. Apakah itu pengeluaran untuk transportasi, operasional, kebutuhan anak, dan lain-lain. Kemudian juga jangan lupa ditentukan kategori pengeluarannya itu untuk apa. Kalau misalnya udah ditentukan, langsung aja kalian masukkan ke format financial planning di sini. Kemarin juga ada yang tanya, Kak, misalnya aku punya usaha nih, kemudian usahaku tuh dapat omset, kira-kira aku masukin di kolom yang mana ya? Langsung aja kalian masukkan laba usahanya atau netnya yang kalian terima tuh berapa dari hasil usaha itu. Jadi yang masuk di template ini itu jangan omsetnya, tapi udah netnya ya. Net yang kalian terima bersih dari usaha yang kalian jalankan. Langsung aja ditaruh di sini. Kemudian dicatat di plus minusnya, jangan lupa di refresh. Kalau udah nanti akan otomatis ngelink ya di sini. Misalnya nih, laba usaha itu nggak aku sepenuhnya untuk tabungan, dan nanti bisa kalian atur untuk aktualnya untuk apa. Sama juga nih, misalnya untuk kebutuhan anak, kan ini masih hamil Kak ya, jadi kan belum ada anaknya. Kenapa di sini udah ada susu, diapers, dan juga daycare. Ini kan cuman contoh ya, mutasi aktualnya yang sebenarnya nanti kalian bisa atur. Misalnya karena masih hamil, bisa disesuaikan untuk kebutuhan vitamin, susu ibu hamil, kebutuhan pemeriksaan cek darah, USG, dan lain-lain yang hubungannya dengan ibu dan anak gitu ya. Misalnya nih kalian juga mau pengen di breakdown untuk tabungannya ini, gak hanya macamnya ini doang. Misalnya mau lebih detail, bisa langsung aja kalian insert cell aja di sini. Kalian bisa breakdown tabungannya itu jenisnya apa aja. Kalau udah sesuai, ya udah kalian bisa next ke sheet yang plan. Nah, untuk plannya ini aku juga contohnya aku sesuaiin. Misalnya ini karena mau punya anak nih, pengen beli mobil. Nah, budgetnya ada 260 juta, mau belinya di bulan Maret. Oke, udah ada kok duitnya. Terus misalnya karena anak pertama pengen lahirannya VIP, pengen ada photoshoot, pengen ada akikah. Nah, itu nanti disesuaikan dengan kebutuhan jangka pendek dan juga keinginannya itu untuk apa aja. Kemudian untuk trennya di sini untuk report ke suami nih, ternyata kita bisa tahu di awal pernikahan udah tahu nih ternyata kondisi keuangannya sehat karena nggak ada utang. Kemudian untuk belanja rumah tangganya 11%, tagihan 6%, sedekah, dan lain-lain kalian bisa present ke suami. Jadi nanti sama-sama enaknya, sama-sama tahu larinya keuangan kemana aja sih. Nah, untuk template-nya ini sebenarnya mungkin bisa mengakomodir kebutuhan kalian, tapi bisa juga enggak. Kalau misalnya enggak mengakomodir, kalian bisa cari lagi template yang sekiranya itu mepet-mepet nih dengan keinginan atau kebutuhan kalian. Nah, misalnya ini udah oke, ya kalian tinggal modifikasi aja. Misalnya Kak, aku pengen bikin yang kiranya lebih detail nih dari ini. Kalian bisa pikirkan kira-kira template yang seperti apa sih yang kalian mau. Ini adalah gambaran yang aku pakai di kehidupan pribadiku. Oke, itu tadi adalah simulasinya. Semoga teman-teman mendapatkan pencerahan dan semoga videoku bermanfaat ya. Untuk template-nya kalian bisa download di bawah, gratis. Kalian bisa langsung aja ambil dan aplikasikan dalam kehidupan rumah tangga kalian ya. Semoga video ini bisa memberikan manfaat bagi teman-teman yang menonton. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Wassalamualaikum.